Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Nursaleha dengan NIM E1A023026 dari kelas B Fakultas Hukum Unsud. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Hukum Pajak dengan dosen Bapak Aditya Pradana SHMH. Adapun untuk judul yang akan saya presentasikan yaitu Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan atau PBBP 3, Studi PT Madindra Intisawit Sulawesi Tenggara. Pajak memiliki peran penting dalam penerimaan negara di luar sektor migas. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan, seperti pajak bumi dan bangunan yang menjadi salah satu pemasukan negara yang cukup berkontribusi. PBB dikenakan atas kepemilikan bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, terbagi menjadi PBBP 2, Perdesaan dan Perkotaan yang telah menjadi pajak daerah, dan PBBP 3, Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun dalam pengelolaan PBBP 3 menghadapi kendala utama dalam mekanisme penetapan pajak yang menggunakan Official Assessment System, di mana besaran pajak itu ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menimbulkan perbedaan persepsi antara aparatur pajak dan wajib pajak terkait penetapan NJOP dan NJOP-TKP karena membutuhkan data akurat dan stabil, sementara nilai lahan di sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan itu cenderung berfluktuasi. Hal ini relevan dengan PT Madindra Intisawit, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang terkena kewajiban PBBP 3 karena memanfaatkan tanah dengan status HGU atau hak guna usaha beserta bangunan dan sarana yang melekat di atasnya, di mana mereka juga menghadapi ketidakpastian dalam penentuan NJOP ataupun NJOP-TKP akibat fluktuasi nilai lahan. Ke pembahasan yang pertama yaitu ada pengenaan pajak yang ada di PT Madindra Intisawit dengan berdasarkan pada perspektif subjek, objek, dan jenis pajak terutangnya. Yang pertama ada subjeknya. Nah, subjek dari PBB sektor perkebunan itu mencakup orang pribadi atau badan hukum yang memiliki hak, menguasai, atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan. Maka dalam hal ini, di PT Madindra Intisawit yang menjadi subjek pajak penanggung jawab kewajiban perpajakan adalah perusahaan itu sendiri sebagai badan hukum, karena secara nyata memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat dari lahan perkebunan kelapa sawit yang berstatus hak guna usaha atau HGU. Yang kedua ada objeknya nih. Nah, objek pajak PBB sektor perkebunan itu merupakan bumi dan atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Nah, objek PBB PT Madindra Intisawit adalah yang tertuang dalam SPOP atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau LSPOP pada tahun 2019, meliputi seluruh lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki dan dikuasai perusahaan serta bangunan yang berada di atasnya. Yang ketiga itu ada jenis pajak terutangnya. Jenis pajak yang dikenakan kepada PT Madindra Intisawit yaitu pajak bumi dan bangunan, sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan atau PBBP 3 karena perusahaan itu bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan menguasai lahan HGU yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Pembahasan yang kedua yaitu ada sistem pemungutan pajak pada PT Madindra Intisawit. Nah, pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan atau PBBP 3 pada PT Madindra Intisawit itu dilakukan dengan Official Assessment System, di mana PT Madindra Intisawit hanya berperan mengisi SPOP atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak dengan data objektif seperti luas areal dan jenis tanaman. Kemudian tim penilai yang dibentuk oleh pemerintah melakukan pendataan dan penilaian langsung ke lapangan berdasarkan SPOP yang telah disubmit. Selain itu, Official Assessment System ini juga tercermin dari mekanisme penetapan NJOP yang sepenuhnya berada di tangan pemerintah melalui metodologi yang kompleks dan terstandarisasi. Contoh konkretnya yaitu ada PT Madindra Intisawit, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah Sulawesi Tenggara yang memiliki, menguasai, mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu ada tanah terdiri dari area kebun usia tanaman 2 tahun
yaitu 100 hektar kelas 178 sebesar 1.700 per meter persegi. Untuk SIT-nya itu sebesar 2.795.000 per hektar. Untuk tanaman sudah menghasilkan itu ada 300 hektar kelas 178 sebesar 1.700 meter per meter persegi. Untuk SIT-nya itu 5.646.000 per hektar. Untuk area emplacement-nya yaitu areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perkebunan itu meliputi yang pertama ada kantor 0,5 hektar kelas 140 sebesar 14.000 per meter persegi, gudang 1.000 meter persegi kelas 078 sebesar 10.000 per meter persegi, pabrik 2 hektar kelas 147B sebesar 10.000 per meter persegi. Sedangkan yang untuk bangunan itu meliputi kantor yaitu 500 meter persegi kelasnya 072 sebesar 700.000 per meter persegi. Untuk gudang 1.000 meter persegi kelasnya 078 yaitu sebesar 505.000 per meter persegi. Untuk pabriknya itu 4.000 meter persegi kelasnya itu 084 sebesar 365.000 per meter persegi. Nah, untuk pertanyaannya, hitung PBB atas perkebunan tersebut bila diketahui NJOP TKP-nya itu sebesar 12 juta. Nah, untuk perhitungan PBB sektor perkebunan PT Madina Inti Sawit itu ada 5 nih, NJOP tanah, NJOP bangunan, NJOP TKP, NJOP untuk perhitungan PBB perkebunan, rumusan 0,5% dikali 40% dikali dengan hasilnya. Kemudian untuk NJOP tanah itu ada area kebun dan area emplacement. Untuk area kebun itu ada 2 usia tanaman 2 tahun yaitu sebesar 100 hektar dikali dengan 10.000 yaitu dari hektar dibikin ke meter persegi dikalikan dengan 1.700 jadinya itu 1.700.000.000. Kemudian kita juga hitung SIT-nya nih. Nah, 100 hektar yaitu dari tanaman usia 2 tahun dikalikan dengan 2.795.000. Maka untuk hasilnya 279.500.000. Nah, untuk selanjutnya itu ada tanaman sudah menghasilkan itu ada 300 hektar dikalikan dengan 10.000 ya tadi dari hektar dibikin ke meter persegi dikali dengan 1.700 maka jadi 5 miliar 100 juta. Kemudian untuk SIT-nya itu ada 300 hektar dikalikan dengan 5.646.000. Maka jadinya itu 1 miliar 693.000. 1.693.800.000. Nah, untuk NJOP totalnya nih yang tanah area kebun itu ada 8.773.300.000. Kemudian untuk area emplacementnya itu ada kantor. Nah, kantor itu sebesar 0,5 hektar dikali dengan 10 juta yaitu dari hektar dibikin ke meter persegi dikalikan dengan 14.000 maka jadi 70 juta. Terus gedungnya itu ada 1 hektar dikali dengan 10.000 dikalikan dengan 10.000 jadi 100 juta. Kemudian pabriknya itu 2 hektar dikali dengan 10 juta dikali 10.000 dikalikan dengan 10.000 maka jadi 200 juta. Kemudian untuk NJOP area emplacement itu di total menjadi 370 juta. Selanjutnya itu ada NJOP bangunan. Kantor itu 500 meter persegi dikali dengan 700.000 maka jadi 350 juta. Kemudian gedung 1.000 meter persegi dikali dengan 505.000 jadi 505 juta. Kemudian pabrik ada 4.000 meter persegi dikalikan dengan 365.000 jadi 1.460 juta. Kemudian di total untuk NJOP bangunannya itu ada 2.315.000. Nah, untuk total si tanah dan juga bangunan jadi 11.458.300.000. Terus kemudian untuk NJOP TKP-nya kan tadi 12 juta kan diketahuinya, maka dikurangi 12 juta. Jadi untuk NJOP untuk perhitungan PBB perkebunan ini itu sebesar 11.446.300.000. Nah, maka dimasukkan ke dalam rumusannya, yaitu rumusnya kan 0,5% dikalikan dengan 40% dikalikan dengan ya tadi hasilnya yaitu 11.446.300.000. Maka totalnya menjadi 22.892.600 rupiah.
Jadi kesimpulannya, pengenaan PBB P3 pada PT Madina Inti Sawit menunjukkan bahwa perusahaan ini memenuhi unsur subjek, objek, dan jenis pajak terutang. Sebagai pemegang HGU, perusahaan ditetapkan sebagai subjek pajak atas seluruh areal perkebunan, baik produktif maupun non-produktif, dengan jenis pajak yang berlaku yaitu PBB P3. Pemungutannya menggunakan Official Assessment System di mana besarnya pajak ditetapkan pemerintah berdasarkan SPOP dan hasil penilaian lapangan yang dituangkan dalam SPPT. Perhitungannya dilakukan dengan mengurangi NJOP dengan NJOP-TKP sebesar 12 juta, kemudian dikalikan NJKP yaitu minimal 20% dan maksimal 100% dari NJOP dan tarif 0,5% sehingga kewajiban pajak perusahaan dapat dihitung secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kesimpulannya, pengenaan PBB P3 pada PT Madina Inti Sawit menunjukkan bahwa perusahaan ini memenuhi unsur subjek, objek, dan jenis pajak terutang. Sebagai pemegang HGU, perusahaan ditetapkan sebagai subjek pajak atas seluruh areal perkebunan, baik produktif maupun non-produktif, dengan jenis pajak yang berlaku yaitu PBB P3. Pemungutannya menggunakan Official Assessment System di mana besarnya pajak ditetapkan pemerintah berdasarkan SPOP dan hasil penilaian lapangan yang dituangkan dalam SPPT. Perhitungannya dilakukan dengan mengurangi NJOP dengan NJOP-TKP sebesar 12 juta, kemudian dikalikan NJKP yaitu minimal 20% dan maksimal 100% dari NJOP dan tarif 0,5% sehingga kewajiban pajak perusahaan dapat dihitung secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku. Saran yang pertama, pemerintah perlu rutin melakukan audit lahan perkebunan untuk memastikan perubahan penggunaan lahan tercatat dengan baik dan mencegah manipulasi data pajak. Yang kedua, PT Madina Inti Sawit sebaiknya meningkatkan kepatuhan dengan administrasi yang tertib, laporan akurat, dan koordinasi aktif dengan otoritas pajak. Yang ketiga, diperlukan kajian mendalam terkait fluktuasi nilai lahan agar penetapan NJOP dan NJKP lebih stabil serta adil bagi wajib pajak maupun negara. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.